Kalau kita lihat lagi di episode sebelumnya, kita punya teman sekerja, mungkin kita ngerasa iri dengan dia atau bagaimana. Kita harus tahu, kita punya teman kerja itu seperti batu-batu tela ini, yang ada baku sebelah, yang dikasih rapat, dikasih erat, dikasih ikat itu dengan semen. Jadi memang kita tidak bisa baku iri. Ini seperti balik lagi ke episode sebelumnya, kita tidak bisa baku iri sama kita punya teman kerja. Dan masuk di ayat yang bagian ini, hampir jatuh. Masuk di bagian ini, itu kita Tuhan seperti mau satukan banyak orang dari berbagai macam latar belakang untuk bikin satu bangunan yang memang untuk memuliakan. Dia seperti satu arsitek yang sangat luar biasa. Ini batu ini diambil dari suku ini, batu ini diambil dari ini, dari sini. Si orang ini ambil dari sini, dan itu jadi satu bangunan yang akan sangat warna-warni sekali dan punya latar belakang yang sangat beraneka ragam. Hai guys, balik lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan saya Putri Tesalonika. Kak Putri, hari ini kita ada pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu kehilangan yang wajib. Wah. Ada sesuatu yang wajib hilang dari hidup kita. Kak Putri pernah kehilangan sesuatu kah tidak? Pernah. Apa tuh? Berharga kah tidak? Ada yang berharga, ada yang tidak juga. Okay. Saya sendiri juga sering sekali kehilangan sesuatu, tapi hari ini kita akan bahas sesuatu yang wajib kita hilangkan dari kita punya hidup. Ayo kita diskusi. Kak Putri. Ya, Kak Jer. Ayat-ayat yang menjadi dasar kita punya diskusi di siang menjelang sore hari ini, di episode kali ini, itu terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat dengan teman-teman. Teman-teman nanti bisa ikuti sendiri di rumah, oke? Di bawah perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, dan yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, luar biasa ya 10 ayat yang kita sudah baca itu. Dan sebenarnya dari ayat ini kita bisa lihat ada satu pola nih Kak Put. Ayat 1 sampai 3 itu seperti hal-hal apa sih yang kita perlu hindari, atau yang pembahasan kita hari ini, hal apa yang kita perlu buang, yang kita wajib untuk buang. Terus ayat ke-4 sampai ke-8 itu kita bisa lihat di Perjanjian Lama ini sering dipakai gambaran batu. Dan batu ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita diundang menjadi batu yang hidup sama seperti Tuhan Yesus adalah batu yang hidup. Kemudian ayat 9-10 ini seperti menyimpulkan begitu kesimpulan dari apa yang sedang kita akan bahas. Kak Putri, kira-kira ada penjabaran apa saja mungkin Kak Putri bisa share ke kita semua di siang hari ini? Silakan. Oke, jadi ada 4 poin dari kehilangan yang wajib ini, teman-teman. Yang pertama itu kehilangan yang wajib. Itu ada di ayat 1. Ada buanglah. Kata yang dipakai waktu seseorang mau ganti pakaian yang kotor. Contoh anak kecil yang main sampai pakaian sangat kotor,
itu harus diganti ya bajunya, ya nggak sih Fajar? Betul. Nah, terus segala kejahatan di sini itu dalam bahasa Yunani kakia. Oke, bukan. Itu kayak merek baju begitu ya? Ya, betul. Jadi itu harus dilepas begitu ya? Oh, ya, betul. Yang umum tentang kejahatan yang adalah warna duniawi. Betul. Oke, itu mereknya pakaian kotor yang tadi yang kakak tadi bilang. Terus ada beberapa jenis pakaian kotor ini. Ada tipu muslihat. Ada kemunafikan. Ya, ada kedengkian. Dan ada fitnah. Ya, wow. betul sekali. Nah, lalu yang kedua, kerinduan yang normal bagi setiap anak di dalam Tuhan. Saya pernah, mungkin kita pernah lihat ya, maksud kita punya adik-adik dulu atau kita sendiri dulu waktu masih kecil selalu minta susu. Ya, betul. Nah di dalam ayat-ayat ini juga yang menarik bagi saya yang saya lihat selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Ini adalah firman Tuhan. Wow. Firman Tuhan yang murni yang tidak dicampuri dengan pendapat atau dicampuri oleh hikmat manusia. Jadi memang pure murni firman Tuhan. Wow. Bukan tidak ditambah-tambah gitu. Tidak ditambah-tambah dengan pendapatnya si A, pendapatnya si B, mimpinya si A, mimpinya si B. Tidak. Ini memang murni firman Tuhan dan kita selalu merindukan itu. Ya. Lalu ada poin ketiga yaitu Yesus sendiri yang adalah batu hidup yang pertama. Kalau dia itu batu yang hidup berarti memang dia bukan sekedar seperti agama yang formal. Benar sekali. Dia bukan seperti hanya sekedar peraturan-peraturan A dan B. Kalau kau bikin A nanti kau dapat B. Kalau kau tidak bikin A kau tidak dapat B. Jadi Yesus itu lebih seperti relationship, seperti kita berhubungan dengan pribadi begitu ya. Dia bukan sekedar peraturan-peraturan saja. Ya, benar sekali. Dan dia pribadi yang ditolak oleh manusia karena dia tidak memenuhi standarnya manusia, karena orang saat itu orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, mereka sudah punya duluan standar tentang Mesias itu harus seperti ini, A, B, C, D, E, F. Semua itu harus memenuhi standar-standarnya orang-orang Farisi ini. Tapi Yesus, menurut mereka, Yesus tidak memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan. Betul. Makanya mereka membenci sekali sama Yesus dan mereka juga sampai akhirnya mereka membunuhnya. Betul. Jadi oleh manusia ditolak. Yesus itu ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Iya. Lalu kita mungkin sekarang kita nih sebagai apa nih? Kita sebagai susunan batu-batu yang hidup dalam suatu bangunan rohani, Kak J. Nah, kita menjadi batu yang hidup karena kita punya iman dan karena kita hidup dan tinggal di dalam Dia. Betul. Apa bedanya batu yang hidup dari batu yang biasa? Kakak pernah lihat batu yang hidup? Saya belum pernah. Kakak pernah ini? Oke. Pernah naik ke air terjun Siklop kan tidak? Pernah. Ada batu-batu yang sangat besar sekali itu. Nah, bayangkan kalau itu jadi batu yang hidup. Wah, lari sih. Jalan turun. Nah, mungkin jadi kalau kita bisa lihat di konteks firman Tuhan ini, batu yang hidup ini seperti yang digambarkan di ayat 9, Kak Putri. Yaitu nah sebenarnya salah satu yang menarik juga ya. Saya coba buka di Alkitab lagi. Ayat 9 ini sebenarnya adalah salah satu inti dari pemahaman dalam kekristenan. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Ya. Kita ini siapa? Apakah bangsa Papua saja, atau bangsa Indonesia saja, atau bangsa Israel saja? Ya, tidak. betul. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah betul, masuk dalam satu bangsa yang dipilih. Kewarganegaraan baru, bangsa yang terpilih, betul. Ya. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ini imamat artinya apa nih, Kak Put? Imam dalam entah itu dalam agama atau dalam agama sih biasanya. Imam ini artinya tentang pemimpin. Ya. Dia seseorang pribadi yang memimpin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sebenarnya dari kata memanggil keluar ini adalah kata gereja dalam bahasa aslinya. Kalau kita mau lihat lagi ya, jadi ekaleo, dipanggil keluar. Gitu. Jadi dari situlah ada yang namanya kata eklesia. Dari eklesia kemudian igreja, terus masuklah ke bahasa Indonesia gereja. Seperti itu. Jadi kata gereja itu artinya dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar
dari kegelapan. Jadi ayat ini sebenarnya salah satu ayat yang sentral sekali dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bahwa gereja itu bukan organisasinya. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kita adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Luar biasa. Nah, fungsi sebagai imamat yang kudus ini, kita tidak lagi bisa bilang, itu kan tugas pemimpin. Itu pendeta-pendeta dorang. Betul. Itu hamba-hamba Tuhan, mereka yang mungkin sudah ditahbiskan sebagai pelayan Tuhan. Tidak, kita semua. Makanya nanti kita akan bahas, kita akan diskusi tentang batu. Bahwa kita juga Tuhan panggil sebagai dalam tanda kutip batu. Karena di dalam bangunan, kalau kita cuma punya satu batu bata saja, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itu bukan rumah. Harus ada batu bata yang lain. Oke, supaya bisa bikin satu bangunan. Jadi teman-teman, itu kita punya dasar dari kita punya pembahasan di siang hari ini. Ayo kita diskusi, tetap di Pondok Podcast. Kak Putri, ada pertanyaan nih untuk Kak Putri. Kak Putri pernahkah tidak terlibat dalam satu proses renovasi rumah atau pembangunan rumah? Belum pernah sih Kak Jer. Kalau Kakak Jer? Kalau saya pernah, mungkin bukan lebih ke membangun ya, lebih ke merobohkan dinding gitu. Jadi memang sebenarnya itu kayak dia kayak macam satu kamar begitu. Terus dia punya dinding tuh dikasih rubuh untuk seperti diperpanjang, ditambah begitu untuk bikin toilet begitu. Jadi dulu itu sudah pernah sempat. Oke. Kak Jer, waktu itu kalian berhasil atau tidak, dan kalian rasa puas atau enggak? Berhasil, dan memang sampai hari ini bangunannya masih ada, dan saya sempat merasakan tinggal di dalam ruangan itu, tinggal di kamar itu. Wow. Saya ada pertanyaan. Boleh. Buat kakak. Menurut kakak, apa arti bagian suatu bangunan rohani bersama orang lain? Menurut ayat 5. Ya. Menurut ayat 5. Saya coba ngintip dulu di ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Seperti ini yang tadi mungkin saya sudah sempat singgung sedikit bahwa rumah itu tidak bisa dibangun dari satu batu bata saja loh. Tapi perlu batu bata yang lain. Membutuhkan yang lain. Kemudian direkatkan dengan semen, direkatkan dengan, kemudian mungkin dicat juga atau segala macam itu. Jadi kita membangun yang namanya rumah rohani atau bangunan rohani itu tidak bisa one man show ibaratnya. Tidak bisa hanya satu orang sendiri, tapi kita perlu orang-orang lain, kita punya teman, kita punya komunitas untuk jadi satu bangunan rohani. Kalau yang dari Kak Putri lihat dari pertanyaan tersebut, kira-kira makna ayat 5 itu jadi satu bangunan rohani bersama orang lain itu apa? Kalau dari yang saya lihat dari kata bangunan rohani sendiri itu mengingatkan saya kepada sesama teman percaya. Ada satu kakak rohani yang Tuhan kirim ke Sapu Kehidupan. Kakak perempuan satu ini, saya senang sekali semenjak berteman dengan dia 1 tahun yang lalu. Setiap kali kami bertemu, kami selalu berbicara tentang sesuatu yang dalam begitu, Kak Jer. Dan yang pastinya membangun ya. Betul. Yang saya suka dari sebuah pembicaraan dengan dia selalu bawa Tuhan Yesus dan dia selalu bawa firman Tuhan untuk segala masalah yang saya sedang hadapi atau dia sendiri sedang hadapi, begitu, Kak Jer. Dan semakin hari saya semakin lihat tong dua dapat perkuat begitu. Dan bangunan rohani ya, tadi seperti Kakak Jer bilang, saya setuju sekali, kita tidak bisa membangun satu bangunan dengan satu batu saja. Tetapi tong membutuhkan batu lain begitu. Jadi yang saya lihat itu ketika saya ketika saya buat sesuatu yang salah atau saya menanggapi sesuatu dengan salah, macam kayak khawatir, saya taruh khawatir sekali tentang sesuatu atau mungkin saya berpikir negatif tentang satu teman, padahal satu teman bicara apa-apa ke saya. Dan saya sudah duluan bilang, yuk Kak, dia gini. Kakak rohaniku tuh, kakak rohani tuh selalu bilang gini,
tidak boleh putri, firman bilang kayak begini. Dan yang saya rasakan sampai saat ini adalah kami semakin kuat. Jadi ketika sudah mulai ada pikiran macam, yo dia bicara gue ya, gitu toh. Saya kayak, tidak. Apa yang kayak buah-buah roh, apa yang Galatia, apa yang Tuhan kehendaki mau ada dalam satu karakter. Yaitu yang ada di buah-buah roh itu, kelemah lembutan bukan roh pemecah gitu. Wow. Gitu sih. Kak Putri, Ya, Kak. pertanyaan berikutnya nih untuk Kak Putri. Di ayat 9 itu Petrus ada beberapa nama yang dia berikan kepada orang-orang percaya. Ada 4 nih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Kak Putri Kakak Putri punya hati tuh rasa lebih condong ke nama yang keberapa dari yang Petrus sebutkan itu? Yang pertama sih. Yang pertama itu bangsa yang terpilih ya. Itu kenapa tuh? Mungkin Kak Putri bisa jelaskan sedikit. Menurut saya ketika ada kata terpilih itu kayak spesial. Oke. Spesial kayak gimana ya Kak Jer? Saya pikir aja sih kayak dari apa ya di kitab Yeremia kah? Yang bilang? Sama ya saya tahu itu juga karena Tong punya teman Ain punya lagu yang saya dipilih. Jadi mana Kak Ain? itu kan Yeremia. Oh iya. Nama panjang Yeremia. Ya. Jadi di situ tuh kan kayak dari Tong Pumaci kandungan itu sudah dipilih gitu. Betul. Sudah dipilih. Dan bayangkan saja dari kata bangsa itu artinya kan orang yang banyak, tapi kamu dapat pilih, dan dapat pilih untuk tahu tentang kabar baik. Wow. Kabar baik kalau Tuhan sudah panggil kita dari yang gelap pada terangnya. Kita dosa diampuni dan Yes. tong nanti di akhir tong punya hidup tong bisa bersama-sama dan dia dan tong tidak perlu sakit-sakit lagi. Nice. Jadi saya senang sekali dengan bangsa terpilih dan di situ kan kayak dia juga bilang yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan sebelum itu juga supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Jadi ketika kita sudah dipilih, mungkin kita dulu hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan kasih keluar kita, jadi tong berhak menerima terang dan menjadi terang dan garam. Dan itu terdiam di tong saya, tapi tong juga dipilih untuk mengabarkan. Ya, mengabarkan, kasih tahu ke semua kayak bukan hanya sesaja yang selamat, tetapi semua orang, siapapun kau berhak untuk selamat. Begitu karena apa ya Kak Jer, menurut saya ini juga kata yang sangat spesial karena tidak semua orang punya kehidupan yang baik-baik kayak kita. Begitu. Ada yang mungkin pembunuh atau pemabuk. Kayak tadi malam saya pergi dengan sapu ade ke satu toko dan di situ ada 3 orang kakak yang lagi mabuk. Gitu. Terus saya lihat Brian muka tidak baik, sapu ade kayak. Terus saya bilang, ini Brian, aku tahu justru Yesus datang untuk 3 orang itu. Betul. Yang satu dia kaki naik ke atas tembok toh, dan suka ya, udah suka anjing sugana gitu. Saya bilang tidak. Dorang itu yang Tuhan dia datang mati buat dorang. Dokter datang untuk yang sakit. Betul. Dokter tidak cari orang sehat. Dan bisa nggak pikir mereka itu dipilih gitu. Dan kayak selain itu pembunuh juga, orang-orang yang di penjara, gitu. Kalau saya dengar pelayanan penjara dari Fokem juga, satu hari tersentuh karena dorang pun yang melakukan hal yang kejahatan, kriminal, saja. Justru Tuhan Yesus datang untuk dorang. Tuh, dong datang, dong dipilih juga. Mereka juga dipilih sebenarnya, saja, tapi dorang juga, kamu semua juga dapat pilih, gitu sih. Jadi kita ada semacam sebenarnya ada bagian bahwa yang saya menarik yang saya rasa tertarik juga adalah definisi orang Kristen. Ada satu, saya lihat di sosial media ada salah satu definisi orang Kristen itu sebenarnya hanyalah pengemis yang bicara ke pengemis lain tentang di mana dapat makanan gratis. Betul. Jadi kayak sebenarnya kita tidak lebih baik kok dari orang-orang yang kita lihat di pinggir jalan yang mungkin mabuk atau yang tadi Kakak Putri sempat sebut ya, mereka yang di penjara atau lain-lain. Masing-masing kita juga punya dosa, yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Ya, benar sekali. Masalahnya seringkali kadang-kadang kita membuat seolah kita
diri kita ini lebih tinggi dari orang lain. Padahal nih kita hanya pengemis yang kasih tahu ke pengemis lain, oh di sini ada makanan gratis. Kayak gitu. Kalau dari saya Kak Putri, yang saya rasa tertarik itu adalah tentang imamat yang rajani. Nah, ini kata-kata yang agak sulit nih. Imam itu bicara tentang pemimpin. Pemimpin di agama biasanya. Raja itu pemimpin biasanya di dunia, antara manusia atau dengan bangsa lain, dengan kerajaan lain. Seperti misalnya kalau di Katolik, imam, right? Jadi kita bisa melihat di dalam kepemimpinan keagamaan antara urusan manusia dengan Tuhan, pemimpinnya tuh bisanya disebut imam. Nah, terus raja itu pemimpin satu kerajaan atau satu bangsa begitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat di sini menarik. Dalam bahasa Inggris ini disebutnya Kingdom of Priest. Jadi satu kerajaan yang isinya tuh imam semua. Bayangkan. Jadi kita dipilih untuk menjadi bagian dari satu kerajaan yang Yesus sedang dirikan, di mana kita menjadi imam-imam tapi kita juga raja. Jadi ini rakyatnya ini semua raja. Dipenuhi dengan raja. Nah, kenapa? Supaya Yesus Kristus itulah yang raja di atas segala raja. Gitu. Jadi yang saya lihat rasa tertarik sekali itu di bagian sini itu Tuhan sudah panggil kita. Tadi Kak Putri sempat mention tentang di Yeremia 1 ayat 5. Pas nama saya ya. Jadi bahwa sebelum kita lahir Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita. Jadi sebagai imamat yang raja nih, satu kerajaan yang tuh isinya tuh imam semua, gitu. Jadi dan raja dari semua orang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Betapa luar biasanya itu. Gitu. Oke Kak Jer, saya mau tanya Kak Jer. Silakan. Tadi kan Tong su baca ayat semua. Betul. Tadi toh. Betul. Nah. Ayat 10 ini menurut Kakak Jer bisa kasih ringkasannya tidak apa kebenaran yang Kakak tangkap dari ayat ke-10. Dari ayat 10 ya. Nah, kalau di sini kita baca ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini kalau kita melihat ayat 10 ini seperti dia meringkas ayat-ayat sebelumnya. Gitu. Jadi kayak sebelumnya mungkin apalagi terutama di ayat 9-nya ya. Di ayat 9 tuh seperti ringkasan awal, kemudian ayat 10 itu dia seperti ringkasan akhir. Ayat 9 itu bilang dari kau dulu sebelumnya kau di gelap, kemudian Tuhan sudah panggil kau keluar dari gelap untuk masuk ke terang yang ajaib, supaya kau beritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, ketika kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, itu seperti Tuhan sedang membangun satu rumah. Nah, pembangunan rumah seperti yang kita sudah bahas dari awal itu tidak bisa hanya pakai satu batu tela saja, hanya pakai satu batu bata begitu saya tidak bisa. Tapi butuh orang-orang lain. Makanya kalau kita kembali ke ayat pertama, buanglah semua yang jahat, semua yang tidak baik, iri, dengki. Kalau kita lihat lagi di episode sebelumnya, kita punya teman sekerja, mungkin kita ngerasa iri dengan dia atau bagaimana. Kita harus tahu, kita punya teman kerja itu seperti batu-batu tela ini, yang ada baku sebelah, yang dikasih rapat, dikasih erat, dikasih ikat itu dengan semen. Jadi memang kita tidak bisa baku iri. Ini seperti balik lagi ke episode sebelumnya, kita tidak bisa baku iri sama kita punya teman kerja. Dan masuk di ayat yang bagian ini, aduh hampir jatuh. Masuk di bagian ini itu Tuhan seperti mau satukan banyak orang dari berbagai macam latar belakang untuk bikin satu bangunan yang memang untuk memuliakan. Dia seperti satu arsitek yang sangat luar biasa. Ini batu ini diambil dari suku ini, batu ini diambil dari ini, dari sini. Si orang ini ambil dari sini, dan itu jadi satu bangunan yang akan sangat warna-warni sekali dan punya latar belakang yang sangat beraneka ragam. Seperti itu. Nah, sekarang nih pertanyaan untuk Putri. Saya akan tanya. Kira-kira Putri punya rumah rohani yang sekarang ini, itu seperti istana yang kokoh kah? Atau seperti bevak kah? Putri tahu bevak kah tidak? Kayak rumah-rumah darurat gitu loh, yang kalau kita berburu, berburu di hutan, terus bangun bevak begitu toh. Banyak dibiak gitu. Banyak dibiak ya. Oke. Jadi kalau Putri mau mengira-ngira, Putri punya bangunan rohani ini, apakah seperti istana yang sudah sangat besar, yang melayani banyak sekali jiwa-jiwa, yang bisa membuat banyak sekali orang yang bisa datang dan kemudian mendapatkan
kebenaran dan firman, atau masih seperti Befak yang bangunan ya sudah sementara dan mungkin hanya muat satu, paling banyak 2 orang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Bagaimana ya? Atau di antara istana dan Befak gitu? Saya bisa bilang mungkin di antara. Karena saya bisa bilang kokoh. Itu yang saya rasakan. Bocor-bocor ke tidak? Di sini pertanyaannya bilang atapnya berlubang-lubang dan banyak hujan masuk, atau bangunan seperti bangunan setengah jadi kayak gitu. Kira-kira gimana tuh? Mungkin cuma diterpa badai saya tapi tidak roboh. Begitu. Kenapa? Karena sebuah akar yang kuat. Puji Tuhan. Bukan karena saya, tapi akarnya firman. Yang pertumbuhan yang kemarin kita bahas ya. Betul. Pertumbuhan tuh dikasih sama Tuhan. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Betul sekali. Dan saya bilang kayak gini bukan karena saya kepedean dengan hal itu, tetapi saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Betul-betul sekarang itu teman-teman, kalau saya diterpa sesuatu, karena saya selalu dengar di gereja dan firman bilang ketika kau diterpa sesuatu gitu, kau lari ke Tuhan. Wow. Dan dulu saya pikir bagaimana caranya? Gitu. Saya tidak bisa dengar apa langsung sih begitu, suara putri, tidak bisa. Saya coba. Dan kayak Tuhan juga suara tidak begitu sih. Begitu. Malah khawatir yang saya dengar terus. Jadi saya balik ke firman dan itu makin mengokohkan saya. Yang kayak di podcast sebelumnya lah, nangis-nangis dan lain sebagainya, tetapi saya rasa kokoh. Dan satu hal lagi nih, ada hubungannya dengan imam sedikit. Apakah orang bisa tertampung di dalam 1-2 orang? Saya bisa bilang dulu mungkin saya takut untuk tampung orang di satu rumah rohani, tapi sekarang saya tidak bersandar dengan satu pengertian sendiri. Saya kayak untuk apa saya takut? Firman Tuhan sendiri itu sudah sempurna. Yang tidak sempurna adalah saya. Yang terus disempurnakan oleh firman. Terima betul. kasih banyak Kak Jer. Siap. Jadi karena kita mau tinggal di kerajaan itu. Jadi sekarang saya cuma pikir begini, Tuhan bagaimana caranya saya mau dengar orang itu masalah. Saya tahu saya bukan juru selamat, kau yang juru selamat, jadi tolong kasih Tuhan kau firman ke saya supaya saya bisa bagi ke dia. Jadinya saya tidak perlu pikir lagi dia punya ini, tapi saya doakan dan saya percaya bahwa Tuhan telah bekerja di dalam hal yang saya tidak bisa lihat. Dalam dia punya hidup Tuhan sudah lakukan. Begitu juga dengan saya. Untuk semuanya kayak literally iman, dan terima kasih sekali ke Roh Kudus sih karena saya betul-betul merasakan dia hadirat yang selalu kasih ingat saya gitu. Bagaimana nih Kakak Jerry? Kalau saya ya, saya ini kayaknya Befak sih. Maksudnya jadi mungkin di antara ya, mungkin di antara mungkin kalau kita bikin Befak itu 1, istana itu misalnya 5, mungkin ya nomor 2 atau 2,5 lah. Kenapa? Maksudnya mungkin saya masih banyak, saya rasa saya masih bisa membuka diri lagi untuk melayani lebih banyak orang lagi, untuk bisa mempersilahkan orang seperti istana ya. Banyak orang yang bisa masuk dan kemudian bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan melalui saya punya hidup. Tapi saya juga bersyukur ada beberapa wadah. Saya dalam 1 minggu ini ada kurang lebih mungkin 2-3 pekerjaan yang saya lakukan juga, dan saya berharap dengan pekerjaan tersebut saya juga bisa sekaligus melayani orang lain. Jadi itu yang juga saya harapkan, dan juga mudah-mudahan melalui podcast ini banyak orang juga bisa diberkati dengan kesaksian atau dengan sharing firman Tuhan yang kita bagikan melalui Pondok Podcast. Kak Putri, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya Kak Putri ini satu bangunan rohani dan kemudian Tuhan inilah pribadi yang seperti kontraktornya ya, atau tukang bangunan dalam Kak Putri punya hidup. Kira-kira Tuhan sedang renov Kak Putri punya hidup nih sebelah mana? Sebelah mana yang Tuhan sedang renov dalam Kak Putri punya hidup? Sebelah mana? Sebelah depan kah, dapur kah? Atau yang mana? Di semua sih ya. Mungkin saya lebih bisa bilang mungkin bukan renovasi, tapi kayak bangunannya sudah ada, tapi sampah-sampahnya dibuang. Kan balik lagi ke topik kehilangan yang wajib. Sesuatu yang wajib dihilangkan. Betul. Sebenarnya waktu saya balik lagi ke ayat 1 toh Kak, yang karena itu buanglah segala kejahatan, macam buang semua itu, tipu muslihat, segala macam. Kau punya
munafik, kau dengki, kau fitnah, itu semua kau buang. Itu saya rasa belakangan ini firman Tuhan tuh kayak air yang dia kasih jernih dan kasih bersih semua. Begitu, itu yang saya rasa. Dan ketika bersih semakin kuat, kuat. Dan malah yang saya konsumsi lebih banyak, sekarang minum air. Roti-roti yang saya makan itu adalah firman Tuhan. Jadi kayak semakin dibangun dan diperkuat di bagian itu. Terus apa ya? Usaha Tuhan ya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Saya ingat yang Pondok Podcast episode lalu, yang dimana Tuhan uji pakai api. Gitu. Jadi itu salah satu usaha Tuhan juga. Mengingat lagi firman yang saya lupa itu di bagian mana, tetapi satu murid Yesus tanya, Tuhan kenapa dia punya mata buta? Siapa yang dosa? Dia kah? Dia punya orang tua kah? Dia punya orang tua. Tapi Tuhan kan bilang itu harus terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan dinyatakan, Tuhan bekerja di situlah. Ketika Tuhan punya iman dan Tuhan dia bekerja. Kayak gitu sih kajian yang saya lihat. Jadi dibuang mulai tidak baik. Yang kotor-kotor itu yang dibuang ya. Dan saya sudah mulai merasa, bukan hanya sapu diri tapi merasa lebih ringan. Kayak kedengkian, keirian. Kita orang sudah bukan irian, Papua sekarang. Lanjut. Itu kayak Tuhan ambil perlahan-lahan. Jadi kayak rasa lebih, ya kayak kita itulah minum air itu kan rasa lebih plong. Kayak ada manis-manisnya ya. Manisnya gitu. Oke, kakak juga. Kalau saya sih rasa Tuhan sedang seperti memperlebar atau memperluas. Tahun ini cukup banyak jalan-jalan dalam artian keluar dari kota Jayapura untuk ikut pelatihan dan lain-lain. Dan saya seperti kayak di stretch gitu, kayak semakin direntangkan, makin diperbesar kapasitas. Saya rasa seperti satu rumah yang temboknya tuh sedang dijebol. Ada mungkin satu pemahaman atau satu pengertian yang Tuhan sedang mau runtuhkan. Tapi itu sebenarnya bukan diruntuhkan karena mau dikasih hancur, tapi mau diperlebar, mau diperluas. Jadi itu yang saya mungkin rasakan, dan itu yang sedang terjadi tahun ini khususnya, mulai dari mungkin akhir tahun lalu sampai bulan Juli ini, bahwa Tuhan seperti sedang melakukan ekspansi dalam sapunya rumah ini, seperti itu. Nah, itu tadi kita punya pembahasan, kita punya Pondok Podcast. Kesimpulan nih, Kak Putri. Kalau kesimpulan dari saya, kadang Tuhan izinkan sesuatu hilang dari kita punya hidup, tapi itu sebenarnya membangun kita. Kalau dari Kak Putri mungkin ada kesimpulan dari kita punya pembahasan di sore hari ini? Kalau dari saya, kalau kau mau berubah, ya kau harus siap untuk kehilangan. Kau punya ego, dan kau punya semua yang tidak membangun di dalam Tuhan. Itu termasuk juga mungkin dengan teman-teman. Ada mungkin kita harus kehilangan teman-teman yang tidak membangun, atau lingkungan, atau situasi, atau apa hal yang tidak membangun dalam kita punya hidup. Luar biasa sekali kita punya podcast pembahasan di sore hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk bagikan Pondok Podcast ini, share linknya ke teman-teman di grup WhatsApp keluarga, kantor, kampus, kuliah, dimanapun, supaya makin banyak orang yang menerima kebenaran ini, bahwa kadang kehilangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya dapat membangun kita. Betul sekali. Dan kami juga jangan lupa untuk komen, bisa kasih tahu juga tentang kesaksian atau apa saja mengenai itu, dan juga bisa like dan subscribe. Jangan lupa. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya, masih di Kitong Punya Pondok Podcast.